Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di course Work Smarter with AI, paduan prompt engineering untuk pemula. Oke, kita sudah memasuki modul ke-6 ya untuk sesi kita yang kali ini. Dan di sini kita akan membahas terkait dengan hallucinations dan juga limitasi dari AI itu sendiri, teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan share screen ya, dan kita akan coba mulai bahas tentang halusinasi AI, teman-teman. Nah, kenapa sih AI itu bisa berhalusinasi, teman-teman? Padahal AI itu kan sejatinya pinter ya kalau kita bilang. AI itu bisa berpikir sendiri, dia bisa memberikan jawaban tanpa kita harus apa-apakan gitu kan. Kita sebelumnya kan kita misal mencari informasi tertentu, kita harus menggunakan Google dulu, kita harus mencari secara manual. Sedangkan AI itu sudah pintar, dia tahu jawaban yang kita mau dan dia itu bisa mengubah jawaban tersebut menjadi apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, tapi kenapa kok AI bisa berhalusinasi padahal dia sangat pintar? Nah, di modul kali ini teman-teman kita akan coba bahas ya terkait dengan hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke kenapa, kita harus eh, tahu dulu apa itu halusinasi AI. Nah, halusinasi AI itu sebetulnya adalah fenomena ketika AI atau kecerdasan buatan itu menghasilkan informasi yang terdengar masuk akal dan meyakinkan, tapi faktanya salah total atau nggak ada dasarnya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan dan penggunaan AI saat ini. Kalau kita sebut tuh eh, confident but wrong ya, di sini ada nih. AI itu nggak akan ragu-ragu, teman-teman, untuk memberikan informasi yang salah. Jadi kayak seolah-olah bohong. Gitu. Dia tuh nggak bakal bilang, saya nggak tahu. Tapi dia langsung ngarang jawaban aja, teman-teman. Jadi percakapan kalian tetap berlanjut gitu ya. Dan seolah-olah semua yang dia bilang tuh data, teman-teman. Padahal enggak, itu enggak ada dasarnya. Nah, kurang lebih gitu ya untuk apa sih halusinasi AI itu. Nah, begini kurang lebih teman-teman. Mekanismenya tuh eh, dibalik dengan kita quote on quote bilang kebohongan ya dari AI. Karena halusinasi sama dengan kebohongan sebetulnya. Nah, ini adalah dia akan memproses data dan setelah itu dia akan memprediksi untuk melanjutkan teks selanjutnya. Karena seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya, AI itu agak kurang bagus ketika dia diberikan sejenis logika lah, soal logika ya, teman-teman ya, yang agak kompleks gitu ya. Kalau mungkin perkalian seperti yang kemarin contoh, mungkin dia bisa kadang ataupun tidak bisa kadang gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa kadang enggak lah gitu ya. Tapi ketika dia sudah diberikan konteks yang cukup rumit, itu tidak akan bisa, teman-teman. Dia akan ya ini tadi halusinasi, teman-teman. Nah, karena dia itu bukan model logika yang bisa beranalogi maksud saya gitu ya. Nah, tapi dia itu memprediksi kata-kata apa yang nanti akan muncul, gitu teman-teman. Nah, dia akan memprediksi teks yang selanjutnya akan cocok nih untuk kata-kata ini tuh apa gitu. Nah, setelah itu dia akan mencoba untuk menyusun jawaban yang koheren atau meyakinkan dan ini kalau nggak ada data ya teman-teman, itu berpotensi mengarang fakta gitu. Jadi tidak berlandaskan apa-apa. Nah, bukan database fakta. Penting untuk diingat bahwa LLM adalah mesin prediksi kata seperti yang saya bilang tadi, bukan mesin pencari fakta seperti Google. Nah, mereka ini dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa berdasarkan pola. Nah, itu ya teman-teman. Jadi karena dia adalah mesin prediksi kata, jadi dia hanya menebak kira-kira apa nih yang selanjutnya seharusnya dia jawab gitu. Jadi dia memang tidak sepintar itu dalam kita sebutnya berlogika gitu teman-teman ya. Nah, maka dari itu dia bisa berhalusinasi teman-teman. Nah, ternyata ada prioritas pola teman-teman. AI itu diprogram untuk melengkapi pola kalimat yang kohesif secara tata bahasa dan juga kontekstual. Meskipun harus mengorbankan akurasi fakta, tujuannya adalah untuk kelancaran percakapan. Jadi karena AI itu sebetulnya didesain untuk
agar agar kalian tuh tetap engage gitu ya dengan AI-nya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Dia bisa ya agar dia bisa engaging dengan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman tetap berbicara sama dia meskipun fakta yang dia kasih itu salah gitu. Nah, kalau kita pakai analogi mahasiswa teman-teman, AI itu yang berhalusinasi itu seperti seorang mahasiswa yang kurang persiapan tapi harus menjawab soal esai. Nah, pastikan kalau kalian, bisa kalian yang eh, di kampus ya sekarang ya, bisa kalian di kampus atau mungkin teman-teman yang dari umum dari masyarakat gitu ya, itu misal dikasih ujian deh gitu, ujian apa aja gitu ya. Terus teman-teman disuruh mengarang, menceritakan sesuatu gitu yang teman-teman tidak tahu, tapi dia minta secara faktual. Nah, karena kalian tidak tahu, itu pasti kalian mengarang kan, agar pasti kalian mau nilai gede dong. Nah, kalian pasti mengarangnya yang bagus, ya kan? Meskipun kalian nggak tahu itu datanya ada nggak gitu. Dan ini bahkan bener nggak gitu ya kan? Nah, AI itu bisa kayak gitu teman-teman. Nah, itu dia yang terjadi di halusinasi teman-teman. AI itu jadi mengarang jawaban, meskipun isinya tuh nggak mungkin akurat, tapi dia tetap terlihat pintar teman-teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada beberapa teman-teman. Zona merah kita bilangnya red zone ya. Red zone itu adalah eh, sejenis area yang biasanya AI itu rawan berhalusinasi teman-teman. Nah ini ada tiga ya kita lampirkan di sini. Nah yang pertama itu adalah fakta terkini atau real time. Well, simply karena sebagian besar model itu eh, memiliki batas waktu data latihan atau yang kita sebut dengan knowledge cutoff ya. Knowledge cutoff ini artinya adalah pengetahuan mereka terbatas pada periode waktu tertentu. Misal hanya tahu kejadian sampai tahun 2023 misalnya gitu. Nah, 2023 ini udah limit teman-teman. Jadi di atas tahun 2023 ya sudah gitu. Dia tidak akan tahu gitu ya. Nah, AI itu nggak bisa mengakses internet secara real time teman-teman dan punya ingatan soal kejadian yang sangat baru. Kecuali kecuali teman. Ini saya bilang kecuali karena model flagship sekarang yang ChatGPT 3, sorry, ChatGPT 5 dan juga Gemini 3 Pro itu sudah bisa teman-teman. Gitu ya. Tapi model-model seperti yang tua-tua itu yang 1.5 atau 1.5 flash atau 3 itu masih agak susah ya teman-teman ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa risiko halusinasi teman-teman. Risikonya adalah salah satunya kalau misal teman-teman tanya harga saham hari ini, AI itu bisa ngutip data lama terus dia bikin seolah-olah itu tuh data baru teman-teman. Which is ini bahaya teman-teman. Kalian main-main dengan uang ya. Jadi eh, tolong jangan pakai AI untuk menghitung market ya teman-teman ya. Itu agak bahaya teman-teman. Bisa-bisa kalian kehilangan uang teman-teman. Nah, yang kedua itu ada contoh lagi adalah hasil pertandingan bola tadi malam. Karena ini jangka waktunya sebentar ya teman-teman ya. Misal sekarang, misal data AI itu tercut off di 2023. Terus kalian tanya pada tahun 2024 misalnya gitu ya. Nah, dia nggak akan tahu tuh teman. Gitu. Hasil match tadi malam tuh apa gitu. Kenapa ya? Karena sudah tidak ada informasi dan dia akan mengarang lagi teman-teman. Dia akan mengarang dari data lama teman-teman. Jatuhnya seperti memprediksi tapi nggak juga gitu. Gitu ya. Nah, terus ada yang ketiga itu ada contoh berita gempa bumi sejam lalu. Sejam ini nggak mungkin teman-teman. Nah, itu AI nanti akan menghayal atau memberikan data lama seolah-olah itu informasi terbaru. Kurang lebih semuanya agak sama ya teman-teman ya. Jadi AI itu sorry, halusinasi itu adalah sejenis ya mengarang lah gitu. AI-nya mengarang teman-teman. Tidak sesuai data faktual seperti yang kita minta gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah biografi dan tokoh lokal. Ini pakai tanda kutip ya teman-teman ya. Biografi dan tokoh lokalnya. Ini adalah tokoh lokal di Indonesia teman-teman. Nah,
AI itu pintar banget sebetulnya soal selebriti dan juga tokoh dunia ya. Tapi kita bilangnya ke dunia itu tuh ya. Kalau dunia tuh dia pinter banget. Tapi yang banyak dibahas ya teman-teman ya. Tapi pengetahuan itu bisa sangat lemah banget kalau kita bahasnya di tokoh lokal Indonesia yang biasanya tidak terlalu terekspos gitu ya di dunia global teman-teman, secara global gitu ya. Nah, ini karena AI itu kan dilatih ya, dilatih pakai data teman-teman. Nah, data AI ini nggak punya informasi yang cukup detail soal orang-orang di Indonesia teman-teman, soal tokoh-tokoh di Indonesia yang karena dia sudah jarang tersorot nih, jarang tersorot dan data dari di internet pun agak susah dicari, ya sudah teman-teman tidak akan bisa digunakan sebagai tren AI dan ketika ditanya ke AI pun mungkin AI jawabannya akan tidak tahu. Well, kalau tidak tahu bagus teman, maksudnya dia masih jujur gitu kan. Tapi ketika AI itu berhalusinasi teman, itu yang bahaya. Jadi dia mengarang, misal di sini contohnya adalah mengarang jabatan orang, mungkin namanya udah benar tapi jabatannya salah gitu. Nah, itu karena kurangnya informasi teman-teman. Lalu ada salah mengaitkan prestasi atau karya, misal orang A prestasinya ternyata B harusnya A gitu kayak gitu ya. Itu mengarang juga teman-teman. Atau mencampur adukan dua tokoh yang namanya mirip atau memiliki latar belakang serupa. Misal ada yang umumnya kita pakai Jondo. Terus Jondo nih atlet ya gitu ya. Jondo atlet, atlet badminton. Nah, terus ada lagi nih nama John D. Ya, John D. Misalnya gitu, John D. Nah, John D nih beda lagi nih teman-teman. Dia pengusaha kayak gitu. Nah, ini bisa aja nih yang atlet ini dikait-kaitin teman usaha John D gitu. Jadi Jondo gitu ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ini yang paling rentan teman-teman. Yaitu adalah eh citasi jurnal atau eh, karya ilmiah dan di akademik ya pokoknya. Nah ini untuk teman-teman yang mahasiswa nih yang belajar ini sangat rentan sekali teman. Karena eh, kita tuh kalau di prompt engineering ya teman-teman ya ketika menggunakan AI untuk hal-hal seperti ini teman-teman itu ada etikanya sebetulnya. Jadi untuk citasi itu kalian kalau saya tidak akan berkomentar ini boleh boleh atau tidak ya teman-teman ya. Tapi kalau saya harus menggunakan ini, saya akan mengecek kembali, teman-teman. Mengecek kembali sitasi atau link atau referensi yang dikasih oleh AI ini tuh ada atau enggak, teman-teman. Nah, jangan sampai ini tuh jadi jurnal hantu, teman-teman. Kita sebut jurnal hantu, kenapa? Karena AI itu sering banget ngebuat judul jurnal, teman-teman. Jadi karang aja judul jurnal, nama penulis, volume, tahun, dan lain-lain. Dan bahkan ini sampai bisa meyakinkan banget teman-teman. Sampai kayak kita bener-bener ngeliat nih, oh ya udah ini judulnya mirip nih ternyata gitu kan. Tapi pas dibuka, wah beda gitu teman-teman. Kadang itu AI suka seperti itu teman-teman. Nah solusinya adalah teman-teman bisa eh, selalu coba cari DOI atau Digital Object Identifier atau link asli jurnal tersebut di database ilmiah seperti Google Scholar atau portal jurnal yang bereputasi lainnya itu teman-teman ya. Nah, kalau di situ aja nggak ada, teman-teman, itu kemungkinan besar halusinasi, teman-teman. Itu salah satu cara untuk verifikasi jurnal ya, gitu. Nah, ini ada eh yang saya bilang tadi ada sebenarnya ada etikanya itu teman, ya untuk menggunakan AI itu karena kita ngambil kasusnya Matavi Avianka yang itu adalah seorang pengacara di AS atau Amerika Serikat. Dia itu menggunakan ChatGPT untuk melakukan riset hukum dan juga mensitasi kasus-kasus presiden yang ternyata murni karangan ChatGPT, teman-teman. Nah, akibatnya dia dan firma hukumnya itu dikenakan sanksi yang berat oleh peradilan. Nah, ini kalau saya nggak kebayang itu teman ya kalau kalau di
bidang hukum gitu ya, kok pakai AI gitu. Cuman eh, bahkan sebenarnya dosen juga harusnya tidak kebayang gitu, mahasiswa kok pakai AI gitu kan, misalnya gitu ya. Tapi eh, saya pikir ketika teman-teman bisa menggunakan AI dengan etika ya, maksudnya dengan sepatutnya gitu teman, untuk membantu teman-teman belajar atau membantu dalam artian secara produktivitas gitu ya. Nah, itu saya pikir secara etika sudah benar gitu ya. Tapi jangan digunakan untuk mencontek gitu ya, atau untuk membuat jawaban secara instan gitu teman-teman. Nah, itu agak sulit didukung ya gitu ya. Nah, ini adalah strategi yang teman-teman bisa pakai ketika teman-teman mencari citasi di AI ya teman-teman. Atau bukan mencari citasi ya, maksudnya ketika AI memberikan teman-teman citasi gitu ya, memberikan teman-teman jurnal, linknya, nama jurnalnya gitu. Teman-teman percaya aja itu yang dia kasih. Tapi diverifikasi ulang teman. Jadi kalau kita sebutnya adalah two step verification lah gitu ya. Nah, sikap mental yang tepat yang teman-teman harus punya itu adalah ketika menggunakan AI, teman-teman harus selalu treat data yang dikasih dari AI atau dokumen dikasih dari AI itu ada sebagai draft awal, teman. Untuk sebagai outlining saja, gitu ya. Nah, kenapa outlining? Karena kita ambil dari analogi mahasiswa tadi, atau kita ambil dari analogi baru deh. Misal ini adalah asisten magang gitu ya. Nah, asisten magang tuh kan ya magang gitu. Jadi ketika kalian kerja, kalian pasti lebih profesional kan. Kalian minta asisten magang buat kerjain ini. Nah, nggak mungkin dong dari dari anak magang itu laporannya yang dia buat itu pasti kalian langsung setor ke atasan, nggak mungkin kan? Pasti kalian cek dulu. Nah, gitu tuh teman. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi anggap ChatGPT itu seperti asisten magang kalian gitu. Nah, yang dia sampaikan itu tidak selamanya benar. Jadi nggak mutlak benar gitu teman. Jadi silahkan bisa diverifikasi gitu. Nah, ini ada beberapa kriteria yang mungkin harus kalian atau wajib kalian verifikasi ya. Kalau informasinya itu menyangkut angka, statistik atau data kuantitatif, which is termasuk fakta ya teman ya. Terus kutipan hukum, peraturan atau pedoman medis, which is ini sangat penting teman-teman. Biografi orang hidup, sejarah atau peristiwa penting, lalu segala informasi yang akan digunakan untuk membuat keputusan penting atau publikasi. Ini termasuk jurnalistik dan lain-lain sebagainya teman. Verifikasi itu bukan berarti nggak percaya teman. Nah, tapi eh, teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengonfirmasi keakuratan, untuk menjaga integritas teman-teman dan keandalan informasinya gitu. Jadi bisa dipercaya gitu ya. Nah, ini ada beberapa teknik verifikasi yang bisa teman-teman lakukan ya. Ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya lateral reading. Lateral reading adalah misal ketika AI memberikan sebuah fakta, coba buka tab baru di browser teman-teman gitu. Jangan cuma terpaku di satu sumber. Coba nih, misal teman-teman ambil satu topik deh apa gitu ya. Nah, teman-teman coba cek lagi topik tersebut, coba tuliskan di apa namanya di Google ya, teman-teman ya. Coba tuliskan di Google. Nah, coba tuh kalian bandingkan jawabannya apakah oh benar nggak nih? Oh iya benar deh gitu. Jadi AI itu benar gitu, teman. Berarti kan kalau di Google betul, berarti AI betul juga gitu ya. Nah, terus teman-teman bisa pakai keyword search. Salin klaim spesifik dari output AI Anda. Tambahkan kata kunci seperti fakta, hoax, validasi, atau sumber di mesin mencari. Nah, ini validasinya adalah misal AI itu ngasih fakta apa gitu teman-teman ya. Nah, fakta itu ditambah. Misal apakah ini benar gitu di Google. Itu adalah teknik keyword search teman-teman. Nah, selanjutnya ada cek sumber primernya. Nah, kalau misal teman-teman nanya soal hukum, itu ada biasanya menurut UU bla bla bla. Itu coba teman-teman eh,
cari undang-undangnya dan coba kalian baca gitu ya. Jangan sampai eh AI ini halu gitu ya, halu terus ternyata ngasih eh, undang-undang yang sebenarnya nggak ada, teman-teman. Gitu ya. Itu begitu juga dengan penelitian, teman-teman. Penelitian dokter siapa gitu ya. Nah, itu silakan dicari juga. Kalau tidak ada berarti ya halusinasi, teman-teman. Nah, terus yang terakhir adalah bandingkan dan konfirmasi. Yang ini sudah saya jelaskan tadi, itu semua adalah eh sebetulnya part dari membandingkan dan juga konfirmasi, teman-teman. Yang tiga tadi, gitu ya. Nah, kesimpulannya gimana dari modul ke-6 ini? Yang pertama adalah teman-teman harus waspada terkait halusinasi dari AI, teman-teman ya. AI itu bisa bohong, teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman percaya totally 100% tanpa ada keraguan-raguan ke AI, teman-teman ya. AI itu kalau bohong bahkan lebih pintar dari kita, teman-teman. Jadi, selalu waspada ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua, kenali topik yang rawan, teman-teman. Yang rawan halusinasi. Hati-hati kalau misalnya teman-teman membuat eh, jurnal, jurnal ya, atau membuat sesuatu yang sensitif gitu ya. Misal seperti hukum, ada kaitannya dengan hukum, atau ya citasi jurnal tadi penelitian gitu. Itu agak sensitif, teman-teman. Dan itu masuk zona merah karena biasanya data AI tidak sedetail itu, atau mungkin AI itu ya, karena AI itu suka mengarang aja, teman-teman, gitu ya. Nah, yang terpenting, teman-teman, kalian harus dan wajib sekali untuk cross check. Selalu, teman-teman. Selalu, teman-teman harus selalu lakukan cross check dan verifikasi manual menggunakan sumber terpercaya sebelum mengandalkan informasi dari AI untuk keputusan yang penting. Jadi, jangan pernah teman-teman sekali-kali percaya secara buta terhadap AI, teman-teman ya. Jadi, silakan diverifikasi lagi. Gitu ya. Terakhir, teman-teman. AI itu adalah alat yang sangat powerful. Namun, kecerdasan manusia tetap esensial untuk membedakan fakta dan ilusi. Which is betul, teman-teman. Otak kita itu memang lebih powerful gitu. Oke, mungkin untuk materi di modul 6 terkait hallucination dan juga kelemahan AI cukup sampai di sini, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan maju ke modul ke-7 yang dimana kita akan bahas terkait dengan studi kasus, dan ini adalah modul terakhir. Dan oke, mungkin akan saya cukupkan untuk video di modul 6 kali ini. Dan sampai jumpa di modul 7 selanjutnya. Adios.